wabarakatuh. Saya Farina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam public relation. Oke, yang pertama itu ada teori sistem. Teori ini digagas oleh Ludwig Bertalanffy pada tahun 1940 sampai 1950-an. Teori ini mengatakan bahwa hal yang terpenting dari teori ini adalah hubungan sosialnya. Kemudian uncertainty reduction theory. Teori ini diciptakan oleh Charles Berger dan Ricard pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana individu menggunakan komunikasi untuk mengurangi keraguan-keraguan, kemudian memahami orang lain, dan diri dari individu itu sendiri. Dalam praktik PR, teori ini digunakan untuk meminimalisir ketidakpastian dari publik terhadap suatu organisasi. Kemudian ada teori excellent. Teori ini diperkenalkan oleh James Granick dan Hahn. Mereka mendefinisikan teori ini menjadi 4 model. Yang pertama ada model press agentry. Di model ini praktisi PR lebih banyak melakukan propaganda dan kampanye untuk publisitas media. Yang kedua model public information. Yang ketiga ada model two-way asymmetric. Di model ini lebih mengarahkan strategi komunikasi organisasi untuk mempengaruhi publik. Kemudian yang keempat ada model two-way symmetric. Model ini sangat memerhatikan feedback dari publiknya dan menganggap publik lebih dari sekedar publik. Selanjutnya ada teori contingency of accommodation. Teori ini digagas oleh Cameron dan kawan-kawan. Teori ini muncul karena adanya kritik atas model two-way symmetric. Kemudian ada situational theory of public. Teori ini digagas oleh James Granick. Di teori ini mendeskripsikan sikap dan perilaku komunikasi dari publik terhadap organisasinya. Oke, selanjutnya ada teori strukturasi. Teori ini digagas oleh Anthony Giddens pada 1984. Dikutip dari Kriantono, teori strukturasi ini terdapat beberapa asumsi pokok. Yang pertama, manusia adalah aktor. Kemudian, organisasi diproduksi dan direproduksi melalui struktur. Kemudian ada yang ketiga, struktur bukanlah entisitas fisik. Oke, kemudian ada teori motivasi dan gaya manajerial. Gaya kepemimpinan merupakan suatu hal yang penting pada organisasi karena suatu gaya kepemimpinan yang digunakan akan mempengaruhi kerja anggota organisasinya. Oleh karena itu, manajer termasuk praktisi PR harus memahami gaya manajerial yang dilakukannya. Itu dia dari beberapa teori dalam public relations. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.